Esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhanku juru selamat. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing untuk ibadah kita ini dibacakan dari Markus 7 ayat 6 sampai 7. Demikianlah nats pembimbing. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikianlah nats pembimbing hari ini. Hatiku memuji Tuhan, memuji nama Yesus. Ku merasakan kasih-Nya, ku puji namanya. Ku puji Tuhan Yesus penebus. Puji Tuhan, ku puji namanya. Tuhan Yesus disalibkan, menebus dosa kita. Ku bertelut pada Tuhan dan naikkan pujian. Ku puji Tuhan Yesus penebus. Puji Tuhan, ku puji namanya.
Pembacaan Mazmur pada minggu ini terambil dari Mazmur 7 ayat 9 sampai 12. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Engkau telah menuntun kami untuk melewati hari demi hari, berjalan bersama-Mu Bapa. Terutama di masa pandemi ini, berkat kesehatan yang begitu berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja yang patut kami sembah. Berikan kami hati yang tulus untuk selalu boleh menyembah-Mu dan memuji-muji nama-Mu. Bapa yang baik, kami tidak ingin jauh dari-Mu. Pegang erat tangan kami ya Bapa, dan jangan Engkau lepaskan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu.
Ajar kami untuk senantiasa berharap kepadamu dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Karena kami tahu bahwa Engkau selalu merancangkan hal-hal yang terbaik bagi kami. Allah yang Maha Rahim, dengan hati yang patah dan jiwa yang hancur, kami datang menghadap ke-Hadirat-Mu untuk mohon pengampunan atas sikap kami selama ini yang belum bisa menyenangkan hati-Mu. Kami sudah banyak melakukan dosa dan pelanggaran, baik melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kami. Terhadap anggota keluarga kami, teman sekerja kami, teman sepelayanan kami, orang-orang di sekitar kami, dan juga bahkan terhadap Engkau ya Tuhan. Saat ini kami bertelut di hadapan-Mu, memohon belas kasih pengampunan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menghapus dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib. Basuhlah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi bersih kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari jemaat, kita naikkan doa kita sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, berkatilah supaya kami dimampukan mengerti apa yang hendak kami baca dan renungkan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam setiap hari kehidupan kami. Supaya firman-Mu menerangi cara berpikir kami, supaya firman-Mu membuat kami bahagia karena menemukan kehidupan yang lebih bermakna. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bacaan Injil hari ini dibacakan dari Markus 7 ayat 1 sampai 13. Markus 7 ayat 1 sampai 13.
Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam, seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang tidak hanya membaca, merenung, tapi hidup dalam sabda Tuhan. Haleluya.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Tetap semangat walau pandemi masih kita hadapi. Hari ini kita hendak bicara tentang tulus atau bulus. Waduh, tulus atau tidak tulus. Dan tidak tulus, yang disebut bulus itu seringkali banyak modus. Dan di zaman ini sulit menemukan orang-orang yang betul-betul tulus. Dan sering kita jumpai orang-orang yang banyak bulusnya, akal liciknya, modus tersembunyi. Seperti kalau kita melihat sebuah tanaman yang indah seperti ini, hati-hati saudara. Anda pegang, Anda tercocok duri, banyak durinya. Hati-hati. Tampak indah, tapi berbahaya. Seperti buah, dari luar tampak manis, begitu dibuka, banyak ulatnya. Waduh. Kadang kita bisa terkejut melihat hal-hal seperti itu dalam kehidupan. Karena itu saya ingin menguji, apakah saudara termasuk orang yang tulus atau tidak. Nah, karena itu saya ingin memberikan sebuah kuis, ini atau itu. Saudara hanya punya waktu 1 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Ini atau itu. Begitu pertanyaan selesai, jawab ini atau itu. Dengan cepat, spontan. Mari kita uji diri saudara. Yang pertama, ibadah dulu atau rekreasi dulu? Pilihan Anda. Duit atau doa? Pilih mana? Cuci tangan atau cuci hati? Ibadah di rumah pakai pakaian santai atau pakai pakaian rapi? Litur kebaktiannya harus benar atau hatinya yang harus benar? Khotbah yang lucu atau khotbah yang menegur diri saudara? Pilih mana? Cuci tangan dan bersih diri dulu sebelum berdoa atau cari tempat tenang untuk berdoa? Hadir di ibadah-ibadah kedukaan atau rajin aktif rapat-rapat di gereja? Pilih mana? Membelikan baju untuk orang tua atau membeli es krim untuk anak-anak? Adat istiadat atau kebiasaan keluarga atau ajaran gereja? Mana yang lebih penting? Saya dikasih Tuhan, rangkaian pertanyaan tadi menunjukkan mana prioritas dalam hidup saudara. Orang yang sehat, orang yang berhikmat, yang cintanya tulus, sekalipun hidup ini banyak pilihan, dia akan membuat prioritas yang benar. Karena itu mari kita belajar dari Markus 7 ayat 1 sampai 13. Di ayat yang ke-6 yang pertama kita diingatkan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, kata Yesus, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesus mengkritik banyak orang dari sejak zaman perjanjian lama, zaman Yesaya sampai dengan zamannya itu. Banyak orang beribadah cinta Tuhan hanya dengan bibir. Omong doang. Tapi prakteknya tidak. Kenapa prakteknya tidak? Karena hatinya tidak beres. Karena hatinya memang tidak tulus dalam mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama saudara, kita diajak oleh firman Tuhan. Sudahkah Allah? Dan firman-Nya kita lakukan menjadi prioritas dalam hidup kita. Apakah mengasihi Allah itu prioritas nomor 1? Lalu adat istiadat, lalu yang lain-lainnya nomor kesekian. Dengan demikian kita tahu mana yang harus kita ikuti. Mana yang lebih penting, adat atau firman. Yang kedua saudara, di ayat 10 sampai 12. Kita diingatkan tentang kasih yang bertindak nyata. Karena pada waktu itu kata Kristus, ada banyak orang yang punya pendapat kira-kira seperti ini. Harusnya menghormati orang tua, tetapi dia berkata, apa yang harusnya untuk menghormati dan melayani orang tua sudah digunakan untuk ibadah korban. Waduh, jadi alasan tidak merawat orang tua dengan baik karena dananya sudah dipakai untuk ibadah korban, untuk ritual keagamaan. Cara kasih itu harus bertindak nyata, perbuatan nyata. Bukan cuma mengasihi orang tua. Tindakan nyatanya apa? Mengasihi Tuhan, tindakan nyatanya apa? Ketika pandemi ini sudah menggoncangkan banyak keluarga-keluarga sekeliling kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, tindakan nyata kita apa kepada mereka? Kasih itu tindakan nyata. Yang ketiga saudara, di ayat yang ke-7 kita diingatkan untuk waspada, hati-hati dengan ajaran-ajaran manusia.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kadang-kadang kita terjerat dengan perintah-perintah manusia, bukan firman Tuhan. Wah, ada gereja yang memiliki banyak aturan. Ada gereja yang memiliki banyak aturan gereja. Dan kadang-kadang kita capek melakukan aturan-aturan itu. Ketimbang firman Tuhan yang harusnya diutamakan. Melakukan firman Tuhan yang benar dan sehat. Dan jangan terjebak dan sibuk pada aturan-aturan manusia. Wah, ada gereja tertentu yang mengajak jemaatnya, yuk ibadah doa malam setiap jam 7 malam sampai jam 9 di gereja. Bayangin, kalau betul-betul dilakukan tiap hari di gereja jam 7 malam sampai jam 9 malam, bagaimana itu istrinya, anaknya di rumah? Tiap hari di gereja, ya baik ibadah doa malam. Nah, tapi kalau tiap hari ke gereja lalu keluarganya bagaimana? Itu membuat kegiatan yang tampaknya baik tapi menjadi jerat. Ya, hati-hati saudara dan saya terjebak dan sibuk dengan aturan manusia. Tentu kita perlu rapat, perlu persekutuan, perlu kegiatan-kegiatan gereja, tapi harus di-manage dengan baik supaya kita tetap menjadi pelaku firman yang benar, yaitu mencintai keluarga dengan benar. Semua kewajiban kita pada keluarga, pada masyarakat, pada sekeliling kita juga tetap kita lakukan dengan baik. Yang keempat saudara, waspada. Jangan ajaran manusia itu menyusup menjadi ajaran gereja, lalu membebani dan menimbulkan kontroversi. Sebagai contoh saudara, pernah ajaran manusia itu masuk dalam ajaran gereja dan menimbulkan kontroversi. Contoh, ketika sebuah gereja hendak memilih seorang pendeta dan ternyata ada kandidat pendeta wanita. Wah, pendeta perempuan, geger. Yang satu nggak bisa, pendeta harus pria. Wah, yang lain ini harus menghargai pria dan wanita. Loh, mana yang kita ikuti? Oh, menurut aturan gereja kita nggak boleh wanita atau perempuan menjadi pendeta. Nah, ini aturannya siapa? Padahal Alkitab menempatkan pria dan wanita itu setara di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus misalnya. Boleh nggak anak-anak ikut perjamuan kudus? Wah, sesuai tata gereja tidak boleh anak ikut perjamuan kudus. Benarkah itu? Coba lihat Alkitab. Wah, itu bisa jadi debat yang panjang. Tapi intinya, kadang-kadang aturan yang dibuat manusia itu lebih seolah-olah paling benar. Wah, seolah itu dari Tuhan. Sementara Alkitab mestinya didalami dengan lebih mendalam. Tentu saja tradisi, budaya, dan latar belakang gereja penting. Tapi sekali lagi gereja harus kritis dan waspada. Supaya aturan-aturan hasil pikiran manusia, kebiasaan di masa yang lalu tidak mengikat kita. Apalagi di masa pandemi ini saudara. Dan saya kan terpaksa harus ibadah secara online. Nah, pertanyaan saya, ibadah online itu sah apa enggak sah? Kalau dulu kan namanya ibadah harus ke gereja. Karena kalau persembahan online sah apa enggak? Wah, kalau kita terikat aturan yang dulu ya nggak bisa, harus namanya ibadah itu ya bertatap muka secara onsite. Ya kan tidak cocok dengan konteks masa kini. Kalau kita melihat Alkitab, kita bisa bersekutu walaupun kita di rumah masing-masing. Hatinya yang tulus mengikat dan terikat dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Yang kelima saudara, karena itu mari kita mengasihi dengan hati yang tulus, dengan cara yang benar, dan bukan menjadikan itu beban. Cinta yang tulus tidak berbeban berat. Nah, bicara soal cinta yang tulus, saya jadi ingat dengan pepatah. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Kelihatannya ada berkhotbah hebat. Benar nggak nih tulus? Atau cuma cari duit? Atau cari pengikut? Atau cari popularitas? Benar nggak nih tulus melayani masyarakat? Jangan-jangan cari nama. Jangan-jangan punya modus tersembunyi. Ingin mengambil keuntungan dengan pelayanan masyarakat. Banyak kan beberapa pejabat ditangkap oleh KPK karena dibalik bantuan-bantuan sosial dia mengambil untung. Modus, bulus. Ada juga yang seperti itu. Pertanyaannya, apakah ada ketulusan dalam diri kita? Gita Rolis, seorang penyanyi yang terkenal di masa yang lalu, mengajarkan sebuah lagu yang populer di zamannya. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi,
telah bersinar karenamu, semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, untukmu Tuhanku, seluruh hidup dan cintaku. Dan cinta yang tulus itu diawali dari kecintaan yang dalam akan kasih Tuhan. Lalu timbul cinta yang mendalam pada Tuhan. Dari penghayatan kasih Tuhan dan kasih kita pada Tuhan itulah kita nyatakan kasih yang tulus pada istri kita, suami kita, anak kita, sesama kita, tetangga kita, orang-orang sekeliling kita. Cinta yang tulus tidak memandang muka. Tidak memandang perbedaan-perbedaan agama, suku, latar belakang, kebangsaan, ras, dan lain-lain. Cinta yang tulus itu seperti cinta Kristus. Tidak membeda-bedakan. Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri pada era sekian tahun yang lalu, memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Saudara dan saya orang penting, orang terkenal, atau cari popularitas, atau orang yang baik. Dan seringkali orang baik itu tidak terkenal, low profil, seperti para pahlawan kesehatan. Para pahlawan kesehatan ini kan nggak kelihatan. Padahal itu di rumah sakit, di puskesmas, ada banyak perawat, ada banyak dokter mempertaruhkan nyawanya untuk melayani sesamanya yang sakit COVID. Tulus. Tulus itu tidak bulus, tidak modus, tidak munafik, tapi juga tidak pasif, tidak bodoh. Karena itu digambarkan oleh Kristus, tulus itu seperti merpati tetapi diiringi dengan cerdik seperti ular. Itu satu paket. Tulus itu tidak lalu terserahlah kamu mau apa saja saya diem. Nah itu namanya nggak tulus. Itu namanya menyerah, pasrah. Namanya pasif. Tulus diiringi dengan sikap kritis. Tahu apa yang mestinya dan yang benar. Dan dia memilih sesuatu sikap sesuai dengan konteks. Jadi tulus itu bukan pasif. Tulus itu bukan bodoh. Bukan sesuatu yang dilakukan dengan munafik. Tetapi tulus itu berangkat dari kasih yang kritis dan dewasa. Seperti kasih Yesus. Dibangun dari spiritualitas yang benar dan sehat. Melakukan sesuatu dengan benar. Cinta yang tulus pada suami, pada istri ya bertindak benar. Bersikap benar. Apa yang mestinya menjadi kewajiban suami dan istri, dia lakukan dengan baik. Maukah Anda dan saya menjadikan cinta yang tulus ini hadiah bagi pasangan Anda. Bagi orang tua, bagi sesama, dan bagi orang-orang sekeliling Anda. Contoh saudara, saya tertarik dengan gambar ini. Seorang polisi, tugasnya harusnya kan cuma melayani masyarakat, melindungi masyarakat. Tapi yang dilakukan polisi ini lebih dari tugasnya. Ada seorang polisi menyuapi orang yang berkebutuhan khusus di pinggir jalan. Bayangin. Dia melakukan sesuatu. Dia nggak cari popularitas. Apa yang dia harapkan dari orang yang tunawisma dan berkebutuhan khusus itu? Nggak ada. Dia lakukan dengan cinta. Dan di gambar yang lain polisi yang menyeberangkan anak-anak. Berangkat dari cinta yang tulus. Dia bekerja melampaui tugasnya. Karena itu Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang tulus itu kesungguhan, hati yang bersih, benar-benar keluar dari hati yang suci, yang terdalam, tidak pura-pura, tidak serong, tulus. Sungguh-sungguh, tidak cari pujian, jujur, ikhlas dalam bahasa yang lain. Apakah Anda punya cinta yang demikian pada orang-orang sekeliling Anda? Pak, contohnya apa ada di Alkitab orang yang tulus? Apa ada? Oh, ada saudara. Yusuf digambarkan di dalam Matius 1 ayat 19, seorang yang tulus hati. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam karena Maria tunangannya itu hamil. Waduh, hatinya sebagai tunangan ya marah sebenarnya, kecewa. Tetapi cinta yang tulus itu bisa meredam kekecewaan itu dan melakukan tindakan yang terbaik buat Maria yang mengecewakan dia. Dia tidak ingin mempermalukan Maria. Inilah cinta yang tulus. Walaupun kecewa, dia bersikap dengan bijaksana. Sangat kontras. Yusuf yang tulus dengan Herodes yang bulus. Herodes yang munafik, yang tidak tulus. Banyak akal liciknya.
Maka jelas sekali beda tulus dengan tidak tulus. Yang tulus seperti Yusuf konsisten. Walaupun dikecewakan, walaupun ditolak sekalipun cintanya mungkin, walaupun dia marah, dia cinta yang tulus itu konsisten. Tetap produk hal-hal yang baik. Berkata baik, berpikir baik. Yang tidak tulus, waduh, begitu dia kecewa, dia akan jadi benci, dia jadi jahat dan kejam, bisa membunuh orang. Seperti Herodes membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Tidak tulus, penuh dengan kebencian. Tulus, peduli orang lain. Tidak tulus, peduli dirinya sendiri. Tulus, ketika dia sukses, dia rendah hati. Tapi orang yang tidak tulus ketika dia sukses, arogan, sombong, sok. Orang yang tulus ketika gagal, dia tegar. Tapi yang tidak tulus ketika gagal, dia marah, menyalahkan orang lain, dia emosi, dia bisa lari dari tanggung jawab. Jadi sudah dikasih Tuhan, mari kita hati-hati dengan mengasihi. Apakah kita punya kasih yang tulus atau kita punya kasih yang bulus, yang tidak tulus, yang melakukannya mungkin karena alasan terpaksa, cari-cari alasan. Tapi apapun itu, cinta yang tidak tulus itu muncul dari pribadi yang tidak dewasa. Pribadi yang tidak sehat, yang mungkin melakukan sesuatu untuk mencari untung. Apa untungnya bagiku? Atau supaya dilihat orang, cari penampilan, wah supaya populer, wah dia itu selalu rajin cuci tangan, melakukan adat istiadat dan sebagainya. Padahal yang diharapkan Tuhan ya itu penting ya, adat istiadat dilakukan itu penting. Cuci tangan ya penting, jaga kebersihan. Tapi ada yang lebih penting yaitu mencintai Tuhan dan menjalankan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Itu lebih penting daripada urusan cuci tangan. Walaupun adat itu penting, perlu kita pelihara. Tapi juga harus kita lakukan dengan sikap kritis. Sebatas mana adat perlu kita ikuti. Sejauh adat itu tunduk atau diterangi oleh firman Tuhan. Karena itu cinta yang tulus itu kritis. Kritis. Benar apa enggak benar ya? Mana yang lebih prioritas? Mana yang lebih sesuai firman, mana yang tidak. Tentu kita perlu, saudara, merawat makam orang tua kita. Kita perlu datang ke makam orang tua kita, mengenang kasihnya. Tapi cinta yang tulus juga cinta yang kritis. Dan kalau kita di makam orang tua kita, ya mestinya kita ya tidak perlu ya sampai menjadikan orang tua kita seperti dewa. Atau kita menyembah orang tua kita. Menurut saya ada batasnya. Hormat, mengasihi, dengan mendewakan. Dua hal yang beda, saudara. Anda dan saya juga harus kritis. Saya mengasihi orang tua saya, tapi harus dengan pemahaman yang benar. Sebaliknya, kita yang jangan setiap hari sibuk di gereja, aktif di gereja, wah tiap hari sibuk urusan gereja. Kita lalu mengabaikan tugas kita di rumah. Tugas kita sebagai orang tua di rumah, anak-anak butuh kita lupakan tugas kita. Ini namanya tidak seimbang, tidak bijaksana. Jadi cinta yang tulus harus dibangun dengan pemahaman yang sehat, bukan pemahaman yang sempit. Bukan dilakukan segala sesuatu karena rasa takut. Wah, saya harus datang ke rumah orang tua saya. Kenapa? Wah, kalau enggak saya berdosa. Saya harus aktif di gereja, kalau enggak saya berdosa. Saya harus ini itu, kalau enggak saya berdosa. Itu juga bukan cinta yang tulus, karena dilakukan cuma karena rasa takut pada hukuman Tuhan. Padahal Tuhan tidak sedemikian mengerikan seperti bayangan orang itu. Tuhan itu cintanya tulus, karena itu dia tidak datang dengan kekerasan, tidak datang dengan muka garang, tapi Yesus datang dengan keramahan dan tangan yang terbuka. Mari sudah dikasih Tuhan, kita lakukan cinta yang tulus itu dengan cinta yang baik, cinta yang sehat. Sebab ada cinta yang nampaknya baik tapi tidak sehat. Cinta yang namanya baik tapi kurang berhikmat. Contohnya, ada orang yang begitu mengasihi gerejanya. Wah, tiap hari aktif di gerejanya. Wah, tiap hari ke gereja. Tapi dia melupakan tanggung jawabnya di rumah. Ada juga orang yang begitu mencintai liturgi gereja. Sampai hafal. Wah, pertama fotum, kedua salam, ketiga. Wah, hafal. Sampai kalau ada yang salah, dia marah. Mengapa itu pemimpin liturgi salah, nggak mengikuti aturan? Marah. Wah, jadi aturan gereja ini, urutan liturgi lebih penting daripada hubungan persaudaraan. Waduh, ini juga sesuatu yang nggak benar. Mari saudara, kita mengasihi dengan sehat, dengan berhikmat. Jadi
tulus itu harus dibangun dari spiritualitas yang dewasa, yang sehat, berhikmat, kritis, kontekstual, dan holistik. Artinya apa? Ya mempertimbangkan semua hal. Kalau saya mengasihi istri saya, pasangan saya, ya harus dengan cinta yang tulus. Tapi juga dengan cinta yang benar. Apa yang dia inginkan, bukan apa yang aku inginkan. Apa yang dia butuhkan, bukan segalanya dilakukan semauku. Ya, nggak bisa, harus dengan cinta yang benar, dengan cara yang benar, dengan konteks yang dibutuhkan, dengan cara holistik. Mengasihi istri, tapi juga harus bekerja. Jangan mengasihi istri lalu nggak mau kerja. Saya mau menemani istri saya saja pokoknya. Pagi, siang, sore, malam saya nggak mau pergi bekerja. Ya nggak bisa. Mengasihi istri ya dengan bekerja dengan rajin. Mengasihi istri itu juga dengan merawat keluarganya, mertua, orang-orang sekelilingnya, dan seterusnya. Artinya cinta itu harus holistik. Mempertimbangkan semua aspek dan kita lakukan dengan bijaksana. Nah, cinta yang tulus memiliki beberapa ciri. Apakah Anda punya ciri semacam ini? Yang pertama, cintanya berkualitas. Nggak asal berbuat. Kalau mengaku mencintai tulus, anak-anak, ya berkualitas. Jadi orang tua mengasihi sesama, ya berkualitas. Konsisten, walaupun dikecewakan. Walaupun tidak ada imbalan. Tidak mudah kecewa. Tidak mudah menyerah. Nggak mutungan. Seperti Yusuf, cinta yang tulus. Enggak mudah menjadi amarah. Cinta yang tulus punya daya tahan walaupun punya banyak hambatan. Cinta yang tulus itu walaupun banyak tantangan, rintangan, ya setia. Seperti banyak pria, banyak wanita di dunia ini tetap setia pada pasangannya walaupun pasangannya mengecewakan. Walaupun ada pasangan yang tidak setia, tapi ada pasangannya tetap setia apapun yang terjadi. Ini cinta yang tulus, tidak mudah kecewa. Yang keempat, dia bahagia boleh berkorban. Dia bahagia boleh melakukan sesuatu, memberi, melayani. Yang kelima, dia membangun dirinya dengan integritas. Ketika saya mengasihi perusahaan di mana saya bekerja, saya mencintai dengan integritas, bekerja dengan baik, jujur, rendah hati, dengan nilai-nilai moral yang benar. Ketika saya mengasihi negara yang saya cintai, Indonesia, ya saya mencintainya dengan integritas warga negara yang baik, dengan rendah hati, dengan nilai-nilai kenegaraan yang benar. Ketika saya mengatakan saya mencintai anak saya mendidik mereka dengan cara didik yang benar. Dan cinta yang tulus tidak menyesal. Wah, nyesel ya. Tahu begini saya dulu tidak melakukan ini. Wah, ini tidak tulus. Apakah Anda menyesal pernah dan sudah menjadi pasangan dari seseorang yang kini menjadi suami dan atau istri Anda? Apakah Anda menyesal hari ini menikah dengan dia? Kalau waktu boleh di rewind kembali di masa lalu, apakah Anda masih mau menikah dengan dia hari ini? Dan cinta yang tulus tidak menyesal apa yang sudah harus dia pikul di masa lalu. Saya nggak nyesel Pak menikah dengan dia, walaupun dia banyak kekurangannya. Seperti Yesus tidak menyesal mencintai saya. Sekalipun saya ini begitu banyak kelemahannya. Cinta yang tulus tidak menyesal berkorban. Karena apa? Muncul sukacita, berkobar-kobar sukacita. Makin dilakukan makin gembira. Jadi cek saja apakah Anda tulus mengasihi masyarakat dan sesama Anda. Ketika ada orang sakit isoman, ya isolasi mandiri, teman kita, sahabat kita kirimkan sembako, kita kirimkan perhatian, kita kirim makanan. Kita setelah melakukannya, apakah kita ada kerinduan, sukacita melakukan lagi? Kalau kita rindu melakukan lagi, ya cinta kita tulus. Tanpa pamrih. Kecuali jangan dipublikasikan yang kita lakukan. Cinta yang tulus tidak cari publikasi, tidak cari nama. Diam-diam. Tapi cinta yang berkualitas. Nah akhirnya yang dikasihi Tuhan. Mari jadikan cinta yang tulus itu hadiah terindah dari diri kita. Buat orang-orang yang kita kasih. Buat pasangan kita, suami kita, istri kita. Buat anak-anak kita, buat orang sekeliling kita. Jadikan sikap tulus itu hadiah. Kenapa? Cinta yang tulus itu enak dinikmati. Tapi cinta yang bulus itu enak luarnya. Begitu ditangkap. Wah, cinta itu penuh dengan racun. Penuh dengan ulat. Dengan dikasih Tuhan. Tulus akan membuat bahagia. Baik yang melakukannya maupun yang dicintai. Akan muncul rasa syukur dan semangat hidup yang besar. Ketulusan mempertebal dan memperkuat diri kita dalam menghadapi segala cobaan
dan godaan. Dunia ini banyak tantangan. Ke rumah tangga ada banyak tantangan dan goncangan. Dunia bisnis banyak tantangan, godaan, persahabatan ada banyak masalah. Tapi cinta yang tulus itu membuat kita tahan menghadapi semuanya itu. Bahkan menjadi good news, menjadi kesaksian yang baik. Cinta yang tulus itu selalu enak diceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena indah, karena bermutu, karena bermakna. Seperti cinta Yesus, selalu indah diceritakan karena cintanya tulus. Berarti Anda berkata seperti lagu ini, Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Apakah Anda mengasihi dengan tulus? Tuhan melihat hati saudara. Apakah ada ketulusan dalam mengasihi Tuhan, mengasihi pasangan, mengasihi anak, orang tua, sesama bangsa negara ini? Cinta yang tulus selalu indah. Dan begitu indahnya, sehingga kita berikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terharu mengingat ketulusan cinta Yesus kepada kami. Cinta yang tanpa pamrih, tanpa batas. Cinta yang selalu bermutu, sekalipun dikecewakan. Dan kini ya Tuhan, kami ingin belajar dari cinta Yesus yang tulus itu. Supaya kami juga memilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus supaya kami mencintai gerejamu, mencintai keluarga kami, mencintai sesama kami. Terlebih Tuhan, mencintai pasangan kami, suami kami, istri kami. Biarlah dengan cinta yang tulus kami membahagiakan mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadikan cinta yang tulus kami ini menjadi hadiah yang terindah bagi dunia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita berdoa. Berulang kali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Allah, karena Engkaulah Allah kami yang penuh kasih karunia. Sesungguhnya Engkaulah yang memberi kami kesempatan masih hidup saat ini, dan menikmati berkat ibadah serta berkat persekutuan keluarga dalam ibadah kami di hari Minggu ini. Berkat-Mu cukup ya Allah yang kami nikmati dalam sepekan ini. Terpujilah Engkau ya Allah.
Kami bersyukur pula ya Allah untuk pemulihan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya bahwa Engkau berkenan juga mengaruniakan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit, khususnya yang positif COVID-19, yang menjalani isoman di rumah masing-masing, bahkan yang dirawat di rumah sakit. Sampai saat hari Minggu ini, firman-Mu terus diberitakan di setiap tempat dan kesempatan. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, berkati dan tumbuhkanlah setiap benih firman-Mu. Biarlah setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu, dan mereka mendapat kelegaan lahir dan batin. Allah kami yang penuh belas kasihan, berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam hidup keseharian kami masing-masing, karena Engkaulah sumber berkat dalam memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang melakukan berbagai usaha produktif, juga yang bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kiranya dalam anugerah-Mu, Engkau membukakan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Ya Allah, betapa rindunya negara kami Indonesia memutus mata rantai penularan COVID-19. Karuniakanlah kemampuan dan pimpinan-Mu kepada pemerintah kami, kepada TNI dan Polri, kepada masyarakat, dan semua pihak yang terkait dalam upaya meredam penularan COVID-19, antara lain melalui pemberian vaksin, penerapan PPKM, dan kepatuhan dalam mengikuti protokol kesehatan. Kami mohon berkat dan urapan-Mu ya Allah bagi para hamba-hamba-Mu, bagi para aktivis dalam menyiapkan rancangan ibadah yang masih kami laksanakan secara online. Kami mohon ya Allah bangkitkan umat-Mu untuk tetap semangat dan terus setia beribadah dan bersekutu, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Persembahan, perpuluhan, PSP, dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 5260844484 atas nama Gereja Kristus, atau rekening BNI nomor 28050528881 atas nama Gereja Kristus. Apalah
ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman dari Pendeta Paulus Lee yang berasal dari Gereja Gejayan, Yogyakarta. Kepada penatua yang ambil bagian, juga kepada pemusik Bapak Iwan Budiman, PPJ Saudara Yonatan dan Ibu Ayu. Pembaca Alkitab Saudari Sonia, Penatua Indaryanto, dan Ibu Bunga Fajar Yuliana. Multimedia Tim Ibadah Online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu dari 23 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2021. Adapun pesan ulang tahun, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terambil dari Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Melalui warta ini pula, kepada jemaat semua, kami sampaikan mengenai warta rohaniwan masa perkenalan. Sehubungan dengan kebutuhan rohaniwan di Gereja Kristus Kebayoran Lama, maka setelah mengadakan wawancara kepada Saudara Simon Pardamaian Simbolon STH,
Majelis Jemaat dalam rapatnya tanggal 20 Juli 2021 telah menerima saudara tersebut sebagai rohaniwan masa perkenalan GKKL dengan masa pelayanan terhitung mulai 1 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Demikian Warta Jemaat hari ini, Minggu 29 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Jadi saksi kebaikan-Mu. Mari jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan hiduplah menjadi saksi Tuhan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.